Smart Digimart Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan, founder and CEO Solvay.com. Selamat mengikuti. Kita di Smart Digimart, Digital and Marketing pada malam hari ini, Smart Listeners. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk bergabung di malam hari ini melalui WhatsApp atau juga YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di malam hari ini ya. Jadi Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel. Topik kita sekali lagi di malam hari ini adalah strategi tangguh reseller tahun 2024. Nah, sebelum kita mendalami strategi apa ya yang akan disampaikan oleh Bang Erik, peluang untuk menjadi reseller itu di e-commerce seperti apa sih Bang saat ini? Ya, jadi bisa dengar ya Mas ya? Sudah jelas Bang. Oke, baik. Jadi saat ini yang sekarang terjadi adalah kayaknya semua publik masyarakat di dunia semakin mengandalkan penjualan berbasis e-commerce yang semakin menjadi gaya hidup setiap hari ya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok walaupun belum semua. Namun ini menandakan bahwa menjadi resellers adalah salah satu strategi termudah untuk kita bisa masuk ke dalam ekosistem penjualan online ini karena kita tidak perlu memiliki produk sendiri tapi menjual barang orang, di mana barang-barang yang dijual itu banyak sekali dan makin berkembang dan sifat dari teknologi ini yang sangat besar, exposure untuk bisa ditemukan oleh orang ini, demand-nya pun semakin besar, Mas William. Ya. Cuma yang tidak bisa dipungkiri adalah kalau kita hanya menggunakan metode bergabung di dunia internet begitu saja di marketplace, akhirnya nanti kita tidak bisa memanfaatkan opportunity yang ada karena semua melakukan hal yang sama, Mas. Akhirnya terjadi saturation atau kepadatan. Ya, kita bisa merasakan wah ini kompetitif sekali saat ini, banyak sekali yang menjual produk yang sama, banyak sekali yang membanting harga dan sebagainya. Namun nanti saya sampaikan di kesimpulan sebenarnya ada hal yang sangat bagus pada waktu hal-hal ini terjadi. Tapi kita bagi dari yang paling pertama ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan harga, Mas William. Ya, jadi memanfaatkan harga. Harga ini salah satu yang suka di underestimate ya. Kita bypass. Reseller itu secara umum beli harga murah, jual lebih mahal. Begitu aja Mas William. Padahal strategi harga itu banyak sekali. Oke. Nah, kalau gitu strategi harga itu bagaimana? Karena kan umumnya ya setiap masyarakat yang ingin menjual sesuatu pastinya ingin mematok harga yang lebih tinggi atau kasarnya ingin mengambil untung dari penjualan. Bagaimana Bang tanggapannya? Ya, jadi pada waktu kita menjual dengan harga yang lebih tinggi itu banyak dilakukan pada waktu marketplace itu pertama hadir ya di bumi Nusantara ini. Ya, strateginya agak-agak amatir di mana kita buat produk yang sama dengan beberapa toko ya. Kalau di marketplace kita tahu harganya bermacam-macam ya, dari yang paling wajar sampai yang paling tidak wajar ya. Mungkin harganya bisa sampai 2, 3 bahkan 5 kali lipat gitu. Itu yang menaikkan harga. Tapi pada waktu saturation seperti saat ini hal-hal seperti itu bukan hal yang bijak untuk dilakukan Mas, karena pembeli itu sudah pinter, sudah paham. Mereka sudah menggunakan alat-alat filter penyaring yang disediakan oleh platform ya. Jadi malah kalau umpamanya kita terlalu ekstrim menaikkan harga hanya mengandalkan ketidaktahuan pengguna yang pada waktu mencari barang hanya melihat barang pertama, itu kedepannya menjadi bumerang. Wah ini toko ini parah nih, toko ini harganya terlalu ekstrim, padahal setelah beberapa minggu kemudian dia menemukan di tempat lain, ini menjadi bumerang. Nah justru permainan harga yang benar adalah yang diperhatikan adalah sebagai reseller itu, Mas William, pada waktu kita mengambil barang dari distributor atau produsen,
itu kita kan diberi harga khusus, Mas William. Betul. Ya, harga khusus ini karena kita membeli dalam jumlah bukan satuan, tapi sebagai reseller untuk melakukan stocking. Nah, disinilah strategi harga menjadi sangat penting untuk kita bisa jadikan strategi yang tangguh, di mana semua kompetitor kita yang menjual barang yang sama mungkin hanya menaikkan harga satu harga, Mas William. Tapi yang harus kita lakukan adalah bermain dengan beberapa tier harga, misalnya 2, 3, mungkin bahkan 4 macam harga. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita memiliki margin misalnya 20, 30 atau mungkin 35% harga lebih murah pada waktu kita ambil dalam jumlah bulk dari distributor atau produsen. Nah, kenapa kita diberikan harga itu? Kan karena kita mengambil dalam jumlah besar. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama pada pembeli, Mas. Ya, kita berikan penawaran pada waktu kamu beli beli 2 dapat 1 free. Nah, ini contoh harga tier. Daripada kita cuma memberikan satu harga, ya harga normal, di mana harganya misalnya kita beli harganya di pasaran misalnya harganya 50.000, kita beli harga dengan harga 30.000 karena kita beli 200 unit ya. Ya memang harganya ini langsung membuat kita berpikir wah saya pasti untung karena marginnya besar. Tapi yang harus kita perhatikan sebenarnya adalah strategi-strategi memberikan harga yang lebih baik tapi dengan level-level jumlah pembelian. Ini memberikan variasi yang menyenangkan konsumer, Mas William. Strategi-strategi untuk memberikan harga. Nah, bisa dikasih contoh simpelnya. Misalnya tadi, saya ingin membeli sebuah produk ya. Penawaran-penawaran seperti apa yang mungkin akhirnya membuat calon customer itu memilih beli di toko tersebut? Kalau Ya, yang jadi saya contohnya tangkap Mas, mungkin nggak harus lebih murah ya dari toko yang ada di tempat lain, tapi ada strategi yang ingin disampaikan. Bagaimana, Bang? iya betul. Jadi misalnya kita ada margin keuntungan 30 atau 20 sampai 30% ya. Jadi pada waktu kita menjual kita bisa menaikkan harga 20 sampai 30% berarti kan Mas ya. Nah, tapi kita bisa keluarkan dengan level-level harga yang berbeda-beda. Ya, misalnya lebih banyak diskonnya, kita berikan harga yang lebih baik pada waktu pembelinya membeli misalnya 5 barang sekaligus. Ya. Tentunya kita melihat barang-barang ini adalah barang-barang yang putarannya cepat, consumable, bisa habis ya. Biasanya ini seperti alat-alat kosmetik, obat-obatan, atau yang paling banyak alat kosmetik ya, atau apapun yang bisa dipakai dan beli ulang gitu Mas. Jadi kalau memang kita sudah melihat bahwa selama ini kita berjualan, orang pasti beli terus karena nggak mungkin dipakainya sekali. Barang ini akan bekerja dalam kelihatan efeknya vitamin misalnya dalam 3 bulan. Nah kita sudah harus memainkan strategi harga ya. Karena dalam deskripsi produk itu pakai dalam 3 bulan, dia pada bulan pertama kenapa kita tidak berikan penawaran untuk pembelian 3, langsung kita tambahkan diskon 10%. Untuk pembelian 10, kita berikan harga diskon 13%. Kira-kira seperti itu. Untuk yang berani beli banyak, mungkin dia juga mau jadi reseller karena dia suka sekali produknya atau merekomendasikan kepada orang lain, dia buka toko lagi, kita berikan harga sampai misalnya 17% diskon untuk pembelian 100 buah. Nah, ini akan memberikan dinamika yang menyenangkan sekali pada waktu pembeli melihat toko ini ya. Ini bisa menjadi pembeda yang tangguh dibandingkan reseller-reseller yang menjual barang yang sama. Oke. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang mungkin tidak seperti kosmetik ya? Kalau kosmetik kan mungkin dalam beberapa bulan habis gitu ya, atau obat-obatan habis. Misalnya baju gitu, Bang. Atau produk-produk yang mungkin dipakainya dalam jangka lama seperti handphone atau jam tangan. Ini gimana? Penawaran yang efektif. Ya, jadi untuk produk-produk yang pemakaiannya membutuhkan waktu lama sebelum dibutuhkan lagi, kita harus bermain dengan aksesoris yang berhubungan dengan produk itu, Mas William ya. Pasti produk-produk jangka lama itu produsen-produsen besar pun tahu ya, seperti
HP-HP Android atau Apple atau iOS, mereka mengeluarkan aksesoris yang menjadi sumber income sampingan mereka, tapi itu sangat penting juga buat mereka. Dan produsen-produsen di luar brand itu juga banyak memanfaatkan momen ini. Disitulah kita bisa bermain juga, Mas, untuk memainkan harga, ya, karena barang-barang ini kan fast moving ya, cepat sekali ya, gampang rusak, kita ingin merubah dengan style terbaru dan sebagainya. Jadi kita harus gunakan margin yang kita dapatkan sebagai reseller untuk memberikan variasi-variasi harga. Di mana kompetitor-kompetitor kita ini hanya mematok satu harga saja, yang mana dia hanya mengukur kepada harga pasar. Oke, kalau harga pasar misalnya 120.000, saya bermain di 100. Padahal kita bisa memberikan harga 80.000 bahkan sampai 70.000 pada waktu kita bermain di jumlah pembelian. Nah, otomatis cara kita mengomunikasikannya harus efektif. Kenapa kita anjurkan mereka beli lebih dari satu? Kenapa kita anjurkan untuk beli banyak, bisa diberikan ke teman, bisa disimpan, bisa dijual lagi dan sebagainya. Ya, ini satu peluang yang sangat besar ya untuk Anda yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan atau ingin fokus juga bisa. Karena reseller ini di tahun 2024 ini masih sangat menjanjikan ya, apalagi dengan semakin maraknya e-commerce ya, kita tahu bahwa TikTok Shop juga sudah ada lagi sekarang di tahun 2024. Artinya semakin banyak nih yang bisa menjadi pilihan kita baik sebagai penjual, pembeli atau juga reseller. Nah, ternyata keterlibatan dalam komunitas atau kolaborasi dalam komunitas itu juga sangat penting ya. Ini merupakan salah satu strategi untuk Anda para reseller dalam menjual produk di e-commerce. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Kalau kita ingin melibatkan komunitas dalam menjual? Ya, jadi ini adalah satu lagi fenomena yang terjadi pada waktu teknologi digital ini merambah seluruh lapisan masyarakat, terbentuk klaster-klaster, kumpulan-kumpulan orang dengan minat yang sama ya. Kalau Mas adalah pengguna misalnya kacamata A, pasti ada komunitas kacamata A ya, Mas William. Terus pengguna HP versi B550 pasti komunitasnya ada. Nah, ini adalah fenomena baru di mana kita bisa melibatkan produk kita, mengekspos produk kita kepada kelompok-kelompok ini, komunitas ini. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka dengan mengedepankan pembelian secara kolektif, Mas. Ya, ini hampir sama dengan yang pertama, cuma bedanya ditekankan kepada sekumpulan orang dengan suatu persamaan. Ya, kalau di ilmu marketing itu menjual kepada sekelompok yang memiliki persamaan yang tinggi itu gampang sekali ya, karena satu beli itu mungkin 100 beli ya, karena itu ada hukum homogenisnya. Pada waktu kita menjual pada satu kelompok yang sama, kecenderungan yang lainnya membeli sama. Nah, ini sebenarnya strategi harga bisa dilakukan untuk kelompok seperti ini juga, di mana pada waktu kelompok ini bekerja sama dengan kita memberikan harga kursus. Otomatis kan itu dikarenakan kita menargetkan lebih dari satu unit ya, Mas ya. Kita menargetkan mungkin 10% atau 20% dari jumlah anggota dari komunitasnya. Itu yang dimaksud dengan keterlibatan dan kolaborasi dengan komunitas. Nanti saya gali lagi bagaimana cara kita memaksimalkan komunitas ya dalam menjual produk kita ya, kita sebagai reseller, karena ini ternyata bisa langsung dapat cuan besar ya, Pak ya, kalau kita bisa menggait komunitas ya, karena memang komunitas itu kan biasanya jumlahnya lebih dari satu ya. Ya, dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari komunikasi sosial ya, di mana sosial media berperan itu sangat masif, dan bahkan kalau mamanya apa yang kita lakukan ini sangat efektif, kita bisa kehabisan stok dalam waktu sangat cepat gitu ya. Ini kemampuan dan power dari komunitas dan keterlibatannya berkolaborasi dengan kita. Baik. Dan Smart Sis, untuk Anda yang ingin bergabung, kalau punya pertanyaan ya di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live ya sampai dengan jam 8 nanti. Smart
Digimark Digital and Marketing akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimark, Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan. Kita masih di Smart Digimark, Digital and Marketing, dan masih bersama dengan Bang Erik Nainggolan. Semakin seru perbincangan kita di malam hari ini, Smarters, tentang strategi tangguh reseller tahun 2024. Tadi sebelum jeda ya, kita masih membahas ya tentang bagaimana menggait komunitas. Nah, seberapa efisien sih Bang untuk seorang reseller itu menggait komunitas? Tadi disampaikan juga bahwa komunitas ini bisa meningkatkan penjualan berkali-kali lipat karena biasanya kalau misalnya kita masuk di komunitas pecinta iPhone atau Android itu akan ya benar-benar bisa diborong gitu barang produk kita. Itu contoh produknya aja ya Smart Sisters ya. Ini bagaimana Bang Erik? Tadi pertanyaan seefektif apa ya Mas ya? Betul. Ya jadi kekuatan dari sebuah komunitas itu luar biasa sekali Mas ya, Mas William, dan bisa bertahan bertahun-tahun ya. Apalagi sebuah komunitasnya adalah komunitas yang memiliki aktivitas yang berdampak buat anggotanya. Jadi kita juga harus pilih-pilih Mas William pada waktu masuk ke sebuah komunitas ya. Komunitas ada juga yang isinya bunyi-bunyi jangkrik Mas William ya, kayak begitu kita harus hindarin karena itu menunjukkan bahwa komunitas itu tidak memiliki program tapi hanya sekumpulan orang, mungkin saja jumlahnya besar. Tapi kita harus perhatikan komunitas ini yang banyak melakukan kegiatan yang real, yang berdampak kepada anggotanya. Misalnya kalau di komunitas pengguna Android ada mereka kopdar yang melakukan pembelajaran bersama-sama untuk bisa misalnya mendapatkan cuan sampingan seperti itu. Nah, ini adalah komunitas-komunitas yang solid ya Mas, yang efektif. Kita harus perhatikan komunitas yang seperti ini. Nah, kalau umpamanya kita masuk ke dalam komunitas seperti ini, otomatis produk yang kita tawarkan untuk berkolaborasi memiliki tantangan Mas ya. Kita harus melakukan pembuktian, harus terbukti dan sebagainya. Makanya harus dipikirkan baik-baik. Kita nggak boleh sembarang juga pada waktu masuk komunitas. Tapi dampaknya pada waktu barang ini terbukti cepat sekali akan mereka gunakan, bahkan mungkin direkomendasikan atau diwajibkan ya. Kenapa bisa diwajibkan?
Karena komunitas-komunitas yang solid seperti ini, mereka memiliki emosi keseragaman yang tinggi, Mas. Ya, mereka ingin semuanya menggunakan produk yang sama, memiliki standar yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Memang ini kebanyakan komunitas seperti ini hanya untuk fun-fun ya, tapi emosionalnya cukup tinggi juga. Kira-kira Hmm. begitu, Mas. Ya. Bukan Mhm. asal kita pilih komunitas juga. Oke. Sudah dapat tips yang kedua ya, tadi di sesi sebelumnya tentang strategi harga sudah disampaikan, kemudian juga bagaimana kita menggait atau berkolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan penjualan kita sebagai reseller. Ternyata diferensiasi dan posisi pasar itu juga sangat penting, smart listeners. Yang membedakan toko kita sehingga menjadi unggul atau menonjol gitu ya di antara ribuan toko-toko yang lain. Nah, ini gimana nih Bang supaya kita menjadi menonjol tadi ya, atau unggul di antara toko-toko yang lain. Ya, jadi pada waktu kita membicarakan diferensiasi dan positioning, kita menempatkan produk dan lapak kita berbeda, ya, Mhm. menonjol dibandingkan teman-teman reseller lain itu menjadi hal yang sangat penting kita lakukan. Karena antusiasme penjual dan pembeli semakin tinggi, ini adalah hal yang bagus, namun sebenarnya resiko kompetisi juga semakin tinggi, yang akhirnya nanti mencapai titik yang namanya saturasi ya, kejenuhan. Mhm. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk diferensiasi ini adalah pada waktu kita fokus benar kepada pembeli, ya. Fokus kepada pembeli itu artinya kita mempelajari pembeli, ya. Nah, kalau zaman zaman mungkin belum lama ya, setahun lalu Mas ya, ada yang namanya kita harus membuat profil pembeli kita, ya. Profil pembeli kita tuh kita harus buat, misalnya target pembeli saya itu adalah yang bekerja di kota-kota besar, umur antara 21 sampai 40 dan yang berpendapatan menengah. Itu namanya user persona. Ya, kita membuat sebuah profil dari target kita. Nah, sekarang ada yang namanya tidak melihat aspek-aspek demografi seperti itu, tapi melihat behavior dari orang, Mas William ya. Mhm. Jadi kalau melihat behavior ini otomatis umur, tempat tinggal dan sebagainya sudah nggak penting lagi. Tapi yang penting adalah behavior. Misalnya sifat-sifat orang yang suka uh, misalnya produk yang rumit ya. Ada juga Mas orang-orang yang suka produk yang rumit karena mereka sudah memiliki behavior kesimpulan bahwa produk yang tidak rumit itu pasti produk murahan dan gampang rusak. Nah, seperti itu, Mas. Jadi, pada waktu kita fokus pada pelanggan, kita sudah bisa membedakan produk kita berdasarkan behavior atau kelakuan dari pelanggan, bukan hanya demografi tadi, umur, Mhm. pendapatan dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat banyak aspek pada waktu kita melakukan ini. Dan di sini pada waktu kita mengedepankan faktor-faktor behavior ini, kita bisa mengedepankan produk kita untuk cocok kepada pelanggan-pelanggan ini, ya. Jadi caranya misalnya seperti apa? Misalnya pelanggan yang suka seperti tadi rumit itu mungkin agak agak contoh yang kurang bagus. Contoh lain yang bagus adalah misalnya pelanggan-pelanggan yang peduli pada lingkungan, Mas William, ya. Mhm. Peduli pada lingkungan itu nggak melihat umur ya, nggak melihat umur. Memang kebanyakan di generasi yang agak baru, tapi karena sosialisasi pentingnya peduli lingkungan sudah mencapai semua kalangan, ini menjadi sebuah behavior, Mas, ya. Mhm. Mhm. Jadi itu salah satu contoh kita mendiferensiasikan produk. Produk kami ini adalah yang ramah lingkungan. Satu lagi contohnya produk yang mementingkan produk lokal, Mas William. Ini Mhm. isu yang sudah pernah naik bahkan sampai ke kementerian dan mengakibatkan perubahan kebijakan negara ya terhadap sebuah platform. Nah, ini juga menjadi salah satu strategi diferensiasi, bisa melihat dari situ. Bisa juga dengan diferensiasi asal usul dari produk. Asal Oke. usul dari produk misalnya produk yang 100% dikerjakan dan didesain oleh orang Indonesia dan ceritanya panjang dulu tahun 80-an dan sebagainya.
Orang-orang ini banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita gunakan untuk memposisikan produk-produk kita di pasar, Mas William. Diferensiasi. Tadi contohnya sudah dijelaskan oleh Bang Erik ya, seperti ada konsumen-konsumen yang memang sangat cinta lingkungan sehingga ingin memilih produk-produk yang ramah lingkungan, atau yang memang support UMKM ya. Ini juga sebetulnya satu peluang yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan sebagai reseller. Kalau gitu, saya juga sudah mulai kepikiran di tahun 2024 ini mau jadi reseller apa ya, Bang, ya? Nah, ini juga mungkin pertanyaan dari semua listener semua. Sebelum saya bacakan juga nanti yang udah bertanya, kira-kira produk-produk apa sih yang cocok di tahun 2024 ini yang bisa dijual kembali? Apa produk-produk pakaian, makanan, atau yang berkaitan dengan gadget, atau malah semuanya nih? Kalau dari data yang saya dapat sampai hari ini yang paling mudah dan paling gampang itu fashion, Mas William, ya, pakaian. Pakaian itu unggul sekali dan secara grafik dia sangat sangat tinggi, eksponensial. Teman-teman bisa mencari peluang menjadi reseller produk-produk ini. Tapi seperti saya sampaikan tadi, pada waktu semua orang bisa menjual, kita harus melakukan hal-hal yang kita bahas malam ini ya, supaya keuntungan itu memang kelihatannya kecil pada waktu kita, wih banyak sekali yang jualan. Tapi pada waktu kita melakukan beberapa hal ini, hal-hal yang kadang-kadang dianggap dianggap remeh, kita akan bisa tampil lebih menyolok pada waktu konsumer mencari kita. Ya. Jadi salah satu lagi yang bisa kita lakukan untuk diferensiasi, saya baru ingat adalah customer service, Mas. Ya, bagaimana kita melayani pelanggan dan berkomunikasi dengan pelanggan ini sangat penting. Apakah di platform marketplace kita atau di sosial media kita. Ini sangat penting sekali. Bahkan menurut saya ini salah satu yang paling penting karena kita baru saja melewati euforia kemeriahan dari berbelanja online. Sekarang sudah masuk ke tahap setelah belanja. Setelah belanja ini customer service, customer experience ini menjadi hal sangat penting. Apakah kalau barangnya rusak ada tanggapan atau tidak ada komunikasi sama sekali, salah sendiri, ya kan? Atau apakah kalau kita mau tukar barang bisa? Ada nggak yang sudah berani sekarang, Mas? Saya tanya di marketplace Indonesia, berani nggak berani tukar barang? Kalau di luar sudah lama bisa kembaliin barang kalau nggak puas, Mas. Indonesia saya yakin masih banyak yang belum berani lakukan itu, kembalikan barang coba. Saking PD-nya gitu. Jadi ini customer service satu lagi yang bisa digunakan untuk diferensiasi atau positioning produk kita dan lapak kita, Mas Winda. Customer service, after service ya, lebih tepatnya ya. Jadi ini satu diferensiasi kalau mungkin ada customer gitu ya, yakin setelah beli produk ini, kalau ada apa-apa, ada kendala, itu bisa dikembalikan atau juga bisa dikomplain. Ini juga satu hal yang sangat baik ya ke depannya. Baik, sebelum jeda, saya sapa satu smart listeners yang sudah masuk di WhatsApp kami dari Ibu Dina di Yogyakarta. Saya sudah menjadi reseller selama 1 tahun belakangan untuk produk makanan, tetapi memang margin atau untungnya tidak terlalu besar. Nah, bagaimana pendapat narasumber di malam hari ini? Oke. Ini dia tidak menyebutkan secara detail, tapi sudah dapat gambaran ya, Bang Erik ya, dia menjual produk makanan, katanya untungnya nggak terlalu besar nih. Apa pendapatnya, Bang? Ya, menurut saya tadi makanan memang sangat sulit untuk mendapatkan margin yang besar sekali, apalagi kita reseller dari makanan. Makanan ini banyak batasan ya, batasan wilayah pengiriman, batasan lama pengiriman dan sebagainya. Jadi agak ketat pada waktu kita menjadi reseller makanan. Tapi makanya strategi harga itu mungkin agak sulit ya, Mas William, kalau kita mau berjualan reseller makanan. Tapi kalau kita menerapkan poin yang kedua sama yang ketiga tadi itu sangat bisa, Mas William, ya. Itu adalah keterlibatan komunitas. Justru kalau umpamanya ibu selama ini belum melakukan ini, ibu harus coba, ya. Keterlibatan dengan komunitas itu sangat powerful dan bermanfaat, apalagi komunitas yang kita kurasi, kita pilih benar-benar
aktivitasnya jalan, mereka punya kegiatan yang sangat solid dan nggak pernah sepi ya, selalu rutin pasti ada. Nah, ini adalah komunitas-komunitas yang harus dibidik. Komunitas itu kalau berkumpul pasti salah satu yang dicari makanan atau minuman, benar nggak Mas William ya? Wah, kita habis beraktivitas melakukan kegiatan sama-sama pasti pengen makan, pengen minum. Disitulah kita masuk. Ya mungkin salah satu caranya adalah kita juga menggunakan persamaan dari komunitas itu ya. Misalnya kita juga menggunakan HP yang sama ya. Baru kita masuk ke dalam komunitas itu, baru kita mulai menawarkan produk kita di situ ya. Ini salah satu yang paling tepat, Bu. Nah, satu lagi adalah kalau kita berjualan makanan yang semua orang juga udah jualan, kita harus tunjukkan diferensiasinya ya. Kita harus cari, dan Ibu kan harusnya memilih makanan itu mungkin harus memperhatikan hal ini juga, diferensiasinya apa? Apakah makanannya sehat? Kandungan nutrisinya lebih baik dari produk yang lain. Nah, kalau reseller lain juga menjual barang yang sama tidak menyebutkan ini, berarti Ibu memiliki leverage, memiliki kelebihan ya. Sampaikan bahwa makanan ini mengandung kandungan nutrisi yang baik sekali, yang bermanfaat untuk mengurangi kemungkinan kena diabetes, kita harus sebutkan. Menggunakan misalnya waktu kita beli wrappingnya, bungkusannya biasa, tapi kita gunakan bungkusan yang ramah lingkungan, misalnya daun pisang, lebih tahan lama dan alami. Ibu bisa lakukan ini ya. Setelah menerima dari supplier, Ibu inisiatif sendiri menggunakan wrapping yang berbeda. Mungkin kalau Ibu melakukan ini, mungkin harga bisa dinaikkan sedikit ya, karena menambah nilai keawetan dari produk atau nilai alami dari produk yang dicari banyak pengguna yang sekarang sudah bergeser kepada pengguna-pengguna yang bisa kita nilai dari sifat behavior tadi, Mas William. Baik. Semoga terjawab dari Ibu Dina di Yogyakarta. Nanti untuk Anda yang lainnya yang sudah bertanya akan saya bacakan, namun kita harus jeda dulu ya setelah yang berikut ini. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan. Kita masuk sesi terakhir. Topik kita adalah strategi tangguh reseller 2024 di e-commerce ya. Sekarang e-commerce banyak pilihannya, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi reseller karena ini satu peluang yang besar. Apalagi masih awal tahun nih yang belum mencoba. Ini bisa dicoba ya Bang ya, karena memang sudah banyak ya reseller yang sukses. Bener nggak?
Banyak sekali Mas, apalagi di awal-awal dari era digital, angkanya fantastis-fantastis sekali ya. Tapi pada waktu pengguna makin membludak, reseller membludak, otomatis margin dan profit mulai level out ya, mulai mendatar. Cuma inilah yang kita bahas Mas ya. Semakin banyak orang yang menggantungkan habit setiap hari untuk belanja online dan memanfaatkan efisiensi dari teknologi ini, selama masih ada, selama itulah peluang juga masih ada. Selama masih ada peluang itu ada, artinya ini juga membuka peluang bagi Anda ya untuk meningkatkan penghasilan ya. Baik, nah untuk meningkatkan penjualan juga kita bisa memanfaatkan AI. Nah, AI ini kan sudah menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan dan semakin tentunya manfaatnya semakin dirasakan dengan kita bisa memaksimalkan penjualan dengan AI. Nah, ini gimana caranya ya, Bang Erik? Ya, jadi kemarin libur panjang kemarin saya sempat pergi ke pelosok ya daerah dan saya cukup kaget ya pada waktu saya menyebutkan teknologi AI ini, orang-orang di daerah ini tidak kenal sama sekali Mas, luar biasa ekstrim ya perbedaannya dengan di kota. Nah, mudah-mudahan dari sharing session kita malam ini teman-teman di pelosok bisa benar-benar memperhatikan AI ya. Karena menurut saya AI sudah sering kita bicarakan ya Mas William, namun ternyata masih banyak yang belum ngeh ya. AI itu apa? AI ada artificial intelligence ya, sebuah teknologi yang bisa diakses sebagaimana kita bisa mengakses media sosial lewat lewat HP ya. Jadi teman-teman yang belum memahami AI ini apa, salah satu AI yang paling terkenal namanya ChatGPT, ChatGPT, bisa di-search di Google. Nanti bisa nonton YouTube cara menggunakannya atau tanya teman. Tapi intinya teman-teman harus tahu bahwa teknologi ini akan sangat membantu sekali teman-teman hampir dalam semua aspek kehidupan ya, apalagi berjualan dengan e-commerce di marketplace sebagai reseller. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh AI? Nah, malam ini yang saya mau mention adalah salah satu cara memanfaatkan AI yang sudah bukan dari awal lagi adalah mengolah data ya, mengolah data ya. Nah, teman-teman kalau selama ini berjual sebagai reseller tidak mengumpulkan data itu adalah pelanggaran berat. Ya, sebaiknya dimulai ya, Mas. Resolusi baru 2024. Data itu seperti apa? Data ini misalnya tahun lalu setahun penuh kita ada penjualan setiap bulan misalnya 1.000 sampai 1.500 produk setiap bulan. Setiap bulan orang membeli sebanyak itu pasti ada nama, nomor HP, dan alamat ya. Karena kita mengirim produk ini ya. Kita mengirim produk ini pasti banyak sekali itu informasi alamat yang kita kumpulkan. Nggak mungkin kita nggak ambil data itu. Nah, bedaannya malam ini para pendengar Smart FM yang kita banggakan, harusnya data ini dibuat dalam sebuah data Excel. Oke. Bukan dalam sebuah data Excel, tiap bulan ini sudah ada penjualan, namanya, nomor WhatsApp, lalu alamat. Nah, yang kita cari adalah masukan pada waktu berkomunikasi dengan mereka. Customer feedback namanya. Customer feedback ini luar biasa pentingnya, seperti intan atau permata untuk orang yang bermain penjualan online. Karena customer feedback adalah masukan akan performa atau produk atau toko kita. Oke. Nah, pada waktu kita memiliki 1.000 data, kita memiliki data mengenai customer ini bilang terima kasih, itu saja. Customer ini bilang luar biasa, saya suka rasanya. Nah, ini udah menjadi data berharga. Ada yang bilang terima kasih sudah terima, terlalu pedes. Ini data. Ada yang menerima produknya dan bilang saya kecewa karena bungkusannya pecah. Barangnya rusak. Ini adalah data yang sangat penting. Nah, pada waktu kita mengumpulkan 1.000 transaksi, kita memiliki data di Excel, data ini bisa kita berikan kepada ChatGPT, Bapak Ibu sekalian. ChatGPT bisa mengolah data. Ada dua macam ChatGPT yang gratis dan ChatGPT yang berbayar. Yang gratis
kita tetap bisa berikan data. Halo ChatGPT, berikut adalah data yang saya kumpulkan untuk penjualan selama setahun. Tolong berikan masukan kepada saya, produk mana yang harus saya fokuskan lebih baik tahun ini. Nah, dia akan melihat, wah, ini produknya kebanyakan dibeli dari luar kota semua. Luar kota semua. Berarti nanti dia akan memberikan rekomendasi, sebaiknya kamu menyetok produk A lebih banyak, karena menurut analisa saya, di luar kota demand-nya sangat tinggi. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Atau dia baik. akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi lain. Mhm. Bisa dimanfaatkan teknologi AI ini untuk meningkatkan penjualan kita sebagai reseller. Sebelum kita closing, karena memang waktunya terbatas banget ya, saya sapa lagi untuk Anda yang sudah bertanya dari Bapak Ilham di Medan ya. Selamat malam, Bang Erik. Terima kasih ilmunya malam hari ini sangat bermanfaat. Apakah live di platform, oke, saya sensor Orange ya, itu juga sangat efisien untuk meningkatkan penjualan sebagai reseller. Nah, saya menjual batik, kata dia. Oke, terima kasih Pak Ilham di Medan. Ya, benar sekali ya, Mas. Cuma tadi saya mau masukin dalam topik ini, tapi nggak cukup waktu kalau kita masukin live streaming juga. Live streaming adalah salah satu primadona saat ini. Cuma banyak sekali teman-teman yang merasakan pahitnya live streaming. Pahitnya live streaming itu adalah pada waktu Bapak Ibu sekalian live streaming yang ikut cuma 1 orang, 2 orang, habis itu 0. Ya. Yang nonton ya, Nah, Bang? betul. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi kuncinya, Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak melakukan PR kita. PR sebelum live streaming adalah sosialisasi produk atau brand kita secara konsisten. Ya, jadi jangan pernah go live kalau kita tidak rutin mensosialisasikan produk kita. Sosialisasikan produk kita artinya kita posting tentang produk kita berikan harga-harga yang menarik, kita berikan tadi strategi positioning kita ya, ramah lingkungan. Kita berikan garansi akan kita terima pengembalian kalau rusak. Ini sosialisasikan dulu. Berapa lama? Kalau saya ya lakukan selama sebulan. Jangan terlalu nafsu. Baru seminggu sudah live, baru 2 hari live. Ya. Jadi Bapak Ibu, PR-nya kerjakan dulu, baru live streaming. Nah, kalau kita sudah lakukan PR dan live streaming masih sepi, ini dia kunci kedua. Jangan patah hati, lanjutkan lagi. Baik. Yang sepi nggak cuma kita ya, atau juga yang mungkin pemula atau pedagang-pedagang, bahkan selebritas pun atau selebritis itu awalnya rame, kalau saya sempat nonton belakangan ini sepi juga, Bang. Ya, benar. Jadi ada Banyak satu yang lagi yang membuat menjadi faktor ya. Pada waktu kita live streaming, apa yang pertama tampil kita atau layar background kita itu harus cukup menggugah untuk orang berhenti, Mas. Ya, itu namanya hook ya, atau scroll stopper, artinya penarik perhatian. Misalnya kita berjualan dengan pakai bando yang lucu ya, pernah lihat ya? Itu adalah untuk menarik perhatian supaya orang berhenti. Ini lucu banget nih penjualannya. Tapi kalau kita berjualan dengan biasa-biasa saja, ini kemungkinan kan lewat ya. Oke. Atau kita produk-produknya kita tulisan diskon besar, bonus dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kita harus lakukan untuk mendapatkan perhatian pertama, baru kita lakukan live, memberikan semua informasi. Tapi jangan lupa PR-nya yang tadi. Sosialisasi ya, 1 bulan sebelumnya itu sebaiknya. Sebelum kita benar-benar untuk melakukan live. Saya nggak mau muluk-muluk, memang kedengarannya kejam, tapi itu harus dilakukan supaya teman-teman pendengar Smart FM malam ini tidak akan kecewa. Next time kita bahas tentang live streaming lebih mendalam lagi ya. Mungkin Anda yang juga mengikuti banyak sekali live streaming sekarang di berbagai platform. Nanti kita akan membahasnya next time di lain waktu. Namun karena waktunya sudah terbatas, terima kasih banyak Bang Erik atas waktunya di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat. Untuk Anda semua Smart Listeners yang terlewatkan, bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Ketik saja Smart Digimark, Digital and Marketing. Saya William Darmawan beserta dengan Bang Erik Nainggolan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan, founder and CEO Solvay.com. Sampai jumpa.